Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang materi perlengkapan surat. Yang pertama ada jenis kertas surat. Jenis kertas surat ini ada 6. Yang pertama itu adalah HVS. HVS itu untuk menulis surat asli atau laporan-laporan yang sifatnya resmi. Nah, HVS ini sudah biasa kalian temukan. Nah, kemudian yang kedua ada bank paper atau kertas tipis. Nah, kertas ini digunakan untuk lembar tembusan, misalnya dalam penulisan buku kwitansi. Lalu kemudian ada duplicating paper atau kertas buram. Kertas buram ini digunakan dalam pembuatan buku-buku paket, buku-buku atau diktat. Kemudian ada kertas karbon. Kertas karbon ini untuk menulis surat yang bersifat tidak formal atau untuk pos udara. Nah, kemudian ada kertas tulis bergaris atau folio. Nah, fungsinya untuk membuat surat yang menggunakan tulis tangan atau manual. Kemudian yang terakhir ada kertas onion skin atau onion skin paper. Fungsinya adalah untuk menulis dan mengirim surat ke luar negeri dan dijual di kantor pos seperti wesel pos, kartu pos, dan warkat pos. Kemudian ada jenis ukuran kertas. Nah, jenis ukuran kertas ini ada 10. Yang pertama ada ukuran 21,5 dikali 33 cm. Itu adalah ukuran untuk F4 atau folio. Kemudian ukuran 21 dikali 29,7 cm itu adalah untuk ukuran jenis kertas A4 atau HVS. Kemudian ukuran 21 kali 28 cm itu untuk kertas kuarto. Kemudian ukuran 84,1 kali 118,9 cm itu ada rangkap 4 atau A0. Kemudian 59,4 kali 84,1 cm itu adalah kertas rangkap 2 atau A1. Kemudian ukuran kertas 45 kali 59,1 cm itu adalah ukuran kertas A2. Kemudian ukuran kertas 42 kali 59,1 cm itu adalah lembar atau jenis kertas A3 yang biasa adalah kertas untuk buku gambar. Kemudian yang ke-8 ada ukuran kertas 14,8 kali 21 cm itu untuk ukuran kertas A5 untuk saran-saran pendek. Kemudian ukuran kertas 10,5 kali 14,8 cm ukuran A6 atau ukuran pendek. Kemudian ukuran kertas 42 kali 33 cm itu adalah untuk ukuran kertas double folio. Lalu kemudian ada jenis-jenis sampul surat. Nah, jenis-jenis sampul surat ini yang pertama ada sampul surat umum atau komersial. Nah, sampul ini adalah sampul yang tidak menggunakan lem atau perekat. Ya, yang dimana karena isi suratnya itu tidak begitu rahasia dan jadi tidak ada masalah kalau terbaca oleh orang lain. Kemudian surat rekat silang atau open it. Ini adalah sampul surat yang diberi lem atau perekat sehingga apabila surat dimasukkan ke dalamnya surat dapat ditutup dan harus diberi lem lagi. Contohnya ada di gambar di sampingnya. Kemudian ada sampul keamanan atau security. Nah, sampul ini adalah sampul yang dimana pada bagian penutupnya itu diberi lem atau perekat. Kemudian ada sampul berjendela atau window envelopes. Nah, ini adalah jenis sampul surat yang dibuat berlubang pada bagian depannya yang dimana pada lapisan depannya itu diberikan kertas transparan. Ini ya, kertas transparannya itu ada di sebelah sini. Lalu kemudian sampul jendela 2 atau double window. Nah, ini adalah sampul surat yang dibuat berlubang 2 pada bagian depannya. Nih, seperti contoh pada di samping. Lalu kemudian ada sampul berkancing, bertali atau button and string. Nah, ini adalah sampul surat yang diberi 2 buah kancing
atau satu kancing dan diberi tali pada bagian penutupnya. Lalu kemudian ada jenis surat sampul berlubang dan jepitan atau eyelet and clasp. Nah, ini adalah sampul yang diberi lubang pada bagian penutupnya dan penjepit pada bagian atas belakang. Lalu kemudian ada jenis sampul dokumen atau work document. Nah, ini adalah sampul yang biasa digunakan untuk tempat penyimpan atau mengirim sebuah dokumen kerja. Lalu kemudian ada sampul jendela, bisa dilihat contohnya ada di sebelah sini. Lalu kemudian ada sampul katalog. Nah, sampul katalog ini adalah jenis sampul atau amplop yang digunakan untuk menyimpan berkas atau surat yang kapasitasnya lebih besar atau banyak agar tidak terpisah-pisah. Lalu kemudian ada sampul film, jenis sampul film Röntgen atau X-ray. Nah, di mana sampul ini digunakan untuk menyimpan hasil rongsen ya, ini maksudnya rongsen. Rongsen biasanya berwarna bening dan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Nah, lalu kemudian ada jenis-jenis lipatan surat. Nah, jenis-jenis lipatan surat ini ada 8. Yang pertama itu ada lipatan baku atau standard fold. Nah, ini adalah lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Kemudian, bagian bawah atas kertas dilipat ke atas. Ya, sedangkan bagian bawahnya itu dilipat ke bawah. Lalu kemudian ada lipatan setengah batu atau semi standard fold. Semi standard fold ini adalah lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian, tetapi salah satu sisinya itu biasanya di bagian bawah lebih pendek dari yang lainnya. Lalu kemudian lipatan akordion. Lipatan akordion ini adalah lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya itu dibalik ke belakang. Lalu kemudian ada lipatan setengah akordion. Nah, ini adalah lipatan ganda sejajar, tapi pada bagian atasnya lipatannya dibalik ke belakang. Dengan salah satu ujung suratnya itu biasanya pada bagian bawahnya lebih pendek dari yang lainnya. Lalu kemudian ada lipatan tunggal. Lipatan tunggal ini bisa disebut juga single fold. Nah, single fold ini merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 2 bagian, lalu melipatnya. Nah, lipatan ini lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam surat berukuran besar. Lalu kemudian ada lipatan ganda paralel atau parallel double fold. Ini adalah lipatan yang digunakan untuk membagi surat menjadi 2 bagian, seperti pada lipatan tunggal, yang dimana kemudian dilipat lagi menjadi 2 bagian dengan sisi yang sama. Lalu kemudian ada lipatan model Prancis atau French fold atau fold ya. Nah, pada lipatan ini caranya adalah melipat kertas itu dimulai dengan lipatan tunggal, kemudian dilipat 2 lagi ke samping. Nah, lipatan surat ini merujuk pada negara pusat model dunia. Nah, kemudian yang terakhir ada lipatan model baron atau baronial fold. Nah, pada model ini lipatannya itu diawali dengan lipatan tunggal. Lalu kedua sisi samping surat tersebut dilipat lagi ke dalam. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan atau materi telah kita pelajari, silakan tanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Nanti materinya akan Ibu share di Google Classroom. Lalu kemudian ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Silakan cek di Google Classroom pada forum tugas dan latihan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.